ada Bu. Iya. Saya akan melakukan coaching terhadap kepada ibu sebelum melakukan observasi pembelajaran di kelas. Apakah ibu bersedia untuk melakukan coaching? Insyaallah bismillah. Saya CGP mempunyai tugas di LMS pada modul 2.3. Aksi nyata ini kami sebagai CGP harus melakukan observasi pembelajaran sebagai supervisor dan ibu sebagai guru yang akan disupervisi. Mudah-mudahan ibu ada kesempatan dan waktu observasi ini, dan mudah-mudahan observasi ini dapat berlangsung dengan lancar. Insyaallah. Oke Bu, silakan. Begini Bu, berdasarkan pelaksanaan supervisi akademik yang kita akan laksanakan sebentar, kita dulu akan melakukan bincang-bincang. Di sini saya melakukan bincang-bincang di sini awal ini untuk mengetahui apakah ibu sudah perangkat pembelajarannya sudah siap untuk melakukan observasi atau supervisi. Di sini rencana pembelajaran yang ibu akan lakukan sebentar, yang mata pelajaran apa yang ibu akan berikan dalam proses observasi kegiatan pembelajaran? Untuk hari ini kebetulan karena hari jam pelajaran matematika, maka hari ini saya akan melaksanakan proses pelajaran dalam bidang matematika. Kalau begitu, di dalam proses pembelajaran ini, di dalam RPP ibu, perangkat ibu ada kompetensi dasar dan indikator yang ibu dicapai. Apakah yang indikator dan kompetensi itu yang akan ibu kembangkan sebentar dalam proses pembelajaran? Ibu, dalam proses pembelajaran hari ini namanya bidang studi matematika, dan hari ini saya akan mengangkat kompetensi dasar 3.3, menjelaskan dan melakukan operasi pencampuran yang melibatkan bilangan cacat, pecahan atau desimal. Dan adapun indikator yang saya akan angkat, yaitu siswa mampu menyelesaikan perkalian atau pembagian bilangan pecahan, dan yang kedua siswa mampu menyelesaikan atau mengerjakan pembagian atau perkalian pada pecahan. Itu ya. Tujuan pembelajaran ibu sudah disampaikan. Sekarang yang saya mau tanyakan di sini, metode apa yang ibu akan gunakan sebentar dalam proses pembelajaran? Adapun metode yang saya akan gunakan, pertama metode serama, pastinya, terus memberikan diskusi kepada peserta didik agar lebih paham. Jelas saya memberikan pelajaran yang dapat mengekspor materi dengan memberikan metode seperti tadi diskusi dan melakukan presentase, supaya siswa itu lebih berani mengungkapkan permasalahannya sebentar, sehingga dalam penugasannya sebentar siswa itu dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu betul. Luar biasa ya Bu, metode mengerti yang ibu nanti gunakan sehingga pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan apalagi dalam melakukan presentasi yang di sini di mana siswa berani dalam mengekspresikan
mengungkapkan permasalahannya ya, dalam melaksanakan tugas, dalam tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas. Ya, di sini alat dan bahan apa yang digunakan dalam proses pembelajaran? Nah, pastinya buku paket, terus alat peraga yang berhubungan dengan pecahan, misalnya kayak bahan saya kadang masukkan dalam kelas, apa itu, kemudian saya berbagi sehingga membentuk satu pecahan-pecahan seperti itu. Dalam pembelajaran ya perlu mungkin ya ibu sudah berusaha membuat alat peraga yang bagaimana siswa juga bisa pahami. Nah, di sini ada langkah-langkah rencana pembelajaran yang ibu akan capai. Apa langkah-langkah pembelajaran yang ibu akan capai? Ya, sesuai dengan RPP yang kita buat itu situ akan tercermin, ada pendahuluan, terus ada kegiatan titik, terus ada penutup, dan terakhir ada asesmen penilaian. Ya, luar biasa. Ibu sudah terstruktur ya, strategi yang ibu siapkan sudah bagus dalam proses pembelajaran. Di sini ibu juga menyiapkan lembar penilaian asesmen ya. Kemudian dalam bentuk apakah itu lembar penilaian ibu ya, dalam bentuk instrumen ya, lembar atau instrumen, dan juga ada lembar pengamat ya, pengamatan. Di situ kita akan mengamati sampai di mana keberhasilan siswa, apa itu secara individu atau kelasika. Situ kita lihat bagaimana pencapaian siswa dalam menyerap pelajaran yang kita ajarkan tadi, seperti itu. Jadi setelah siswa menyerap pelajaran ya, dari bahan-bahan yang ibu persiapkan mulai dari instrumen penilaian, menurut ibu ada berada dalam skala ketercapaian berapa yang ibu ingin capai dalam proses pembelajaran nantinya? Dari antara 1 sampai 10 bisa Ya. berada di skala 7. Ya, mudah-mudahan setelah kita lakukan sebentar supervisi dan observasi pembelajaran, mudah-mudahan ya lebih ditingkatkan lagi, ya bisa meningkatkan lagi sehingga observasi ini ya bagi saya sebagai CGP, mudah-mudahan saya juga bisa dan ibu juga bisa sama-sama kita lebih meningkatkan ya prestasi kita ya, dalam proses pembelajaran ini. Ya hebat ya Bu ya, mudah-mudahan bisa meningkatkan ya. Ya Bu, sekarang izinkan saya minta izin kepada Ibu ya, untuk kita melakukan observasi ya, proses pembelajaran. Pada observasi ini ya, saya bertindak sebagai supervisor ya, karena di sini di dalam tugas saya di LMS DPP ya, saya harus bertindak sebagai supervisor jadi pemimpin sekolah. Ibu yang akan saya akan supervisi ya, saya akan supervisi. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini Ibu mempunyai kesempatan, insyaallah kesempatan. Insyaallah. Ya. Silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu atas observasi kedepan. Ya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, silakan maju ke depan. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai.
Silakan rekan buku matematikanya semua. Dan kita lanjut pembelajarannya kita kemarin, yaitu kita masih di operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan pecahan. Ya. Yang kemarin saya kasih tugas pecahan, operasi hitung, pembagian dan perkalian pada bilangan pecahan. Masih ada yang ingat cara menyelesaikannya? Sekarang saya akan ulang kembali dan menyampaikan kembali bahwa dalam menyelesaikan operasi hitung, baik itu pembagian atau perkalian pada pecahan, kita bisa dengan menyelesaikan dengan cara istilahnya disederhanakan dengan cara menyilang, atau istilahnya waktu saya dulu guru saya ingat betul, yaitu dengan cara ditembak-tembaki. Coba saya kasih contoh. Saya berikan contoh, coba dinaikkan bukunya, dilihat bukunya di halaman 50. Sudah lihat semua? Coba kita situ lihat di halaman 50. Di situ ada contoh 4/5. Coba saya tuliskan. Tuliskan ya. Coba dibacakan anak. 4/5. Pecahan biasa ataukah kita ubah dalam bentuk pecahan desimal? Ingat semua bagaimana mengubah bentuk pecahan? Dari pecahan ke desimal atau sebaliknya dari desimal ke pecahan. Oke, kita selesaikan dalam bentuk apa nih dulu? Pecahan. Kita selesaikan dalam bentuk pecahan. Berarti ini 0,2 kita juga harus ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Oke, di sini. Ini kita lanjut. Ini baru baca. Kita 4/5 dibagi berapa pecahannya 0,2? 1/5. 2/5. 2/10. Ingat satu angka di belakang koma itu per 10. Mana kalau lupa yang mesin? Berapa? 2/10. Sederhanakan 1/5. Ya, kan ada ya 1/5. 1/5 atau kita sederhanakan karena 2/5 kita sederhanakan masing-masing dibagi berapa? Per 10, sorry. 2/10 masing-masing kita sederhanakan dibagi 2. Ya, 2 bagi 2? 1. 10 bagi 2? 5. Berarti 1/5. Ya kita bisa ubah di sini menjadi 1/5 dikali pecahan biasanya ini berapa? Berapa mengubah bentuk dari campuran ke pecahan biasa? 1 kali 2 ditambah 1 berapa? 2. Oke, 3/2 sama dengan, ingat, pembagian kita ubah menjadi bentuk perkalian dalam penyelesaian sebentar, maka bilangan yang di belakang ini kita balik. Ya, baliknya bagaimana? Penyebut menjadi pembilang, sebaliknya pembilang menjadi penyebut. Seperti itu deh. Berarti 4/5 dikali berapa dibalik ini? 5/1 dikali 2/3 sama dengan, ada nggak yang bisa diperhatikan secara silang? Atau ditembak-tembaki? Yang mana bisa kita tembak-tembak? Atau kita selesaikan dengan silang? Penyederhanaan secara silang antara 5 dan 5. Masing-masing dibagi 5. 5 bagi 5 1. 5 bagi
berapa? Berapa? 8 per 1 kali 1 kali 3 ya, berarti kita dapat 8 per 3. Ini kita sederhanakan lagi. Ingat, dalam pecahan kita selalu menyederhanakan. Kita cari sederhananya sampai tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan manapun. Ya, seperti ini. Ya, coba. Berapa nih? 8 bagi 3 sama dengan kita ambil ada lagi. Bagaimana kita ambil 2 kali 3 6. 8 kurang 6 2. Berarti ada sisanya 2. Berarti 2 per 3. Coba lihat di buku, benar enggak? Berapa? 1 per 5 5 per 1 4. Oh, diselesaikan dulu ini. 4 kali 1 4 kali 2 per 3 dapatlah 6 per 3 6 per 2 ya, dapatlah berapa? 2. 4 per 5 dikali 5 per 1 kita sederhanakan 1 berarti 4 per 1. Aduh, udah selesai matematika. Coba diperhatikan baik-baik. Ya, 1 berarti 4 per 1. Oh, kita jangan langsung dikali ini. Kita begini ya, 1. Mari diulang. Dikali 3 per 2. Jadi sama dengan 4 per 1 dikali 3 per 2. Ada bisa sederhanakan? Ya, antara 4 dan 2. Masing-masing dibagi? 2. 2 dibagi 2? 1. 4 dibagi 2? 2. Sama dengan 2 kali 3? 6. 2 kali 3? 6. Per 1? 6. Sorry. Iya. Jadi hasilnya sama dengan 6. Ada pertanyaan sampai di sini? Siapa mau bertanya? Yang jelasnya sinya Nana ya, dalam menyelesaikan operasi itu, apakah itu pada bilangan cacat, bilangan bulat, yang mengaitkan bilangan pecahan, situ intinya adalah kalian harus menguasai betul yang perkalian. Ya, kuasai betul yang namanya perkalian. Tanpa ada perkalian, kalian tidak bisa akan menyelesaikan namanya matematika. Ya, jadi kalian harus hafalkan betul dan kuasai betul yang namanya perkalian. Jangan dihafal, karena kapan dihafal, hari ini dihafal, besok dilupa. Tapi kalau kita kuasai betul, tahu betul, insya sampai tua perkalian tidak akan dilupakan. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ya. Kalau begitu, berarti kalian sudah paham betul. Saya mau lihat sampai di mana pemahaman kalian mengenai pembagian dan perkalian pada bilangan pecahan. Coba dinaikkan semua buku latihannya. Dinaikkan buku latihannya. Jadi sebentar ya, selesai menyelesaikan, saya melihat ada satu orang teman yang naik ke depan menyelesaikannya dan menjelaskan kepada temannya bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Ya, oke. Coba lihat di latihan 8 halaman 50, bagikan bukunya semua. Ya. Coba kita selesaikan sekarang nomor 1 sampai 5. Semua? Sudah. Coba siapa yang mau naik menyelesaikan satu? Ya silakan Rifani. Terus bisa diselesaikan dengan mengubah pecahan desimal, boleh juga ya. Yang mana menurut kalian lebih memudahkan untuk menyelesaikan soal tersebut? Ya?
Ya. Oh ya, diselesaikan dengan cara mengubah bentuk ke desimal. Ya. Yang lain menyelesaikan dengan cara desimal juga. Boleh. Coba bisa dijelaskan ini? Kita dapat dari mana 0,45 terus 2,2 0,25 nggak berubah kan, sudah desimal. Jadi yang berubah di sini dari 45% menjadi 0,45 dan 2,144 berubah menjadi 2,2. Bisa dijelaskan Pak ini? Ya, ada 45% adalah 45 per 100. Berarti 0,45. Lanjut, 0,25 tidak berubah. Lanjut, 2,2 didapat dari 21/4. Mengubah ke dalam bentuk pecahan desimal berubah menjadi 2,2. Oke, berarti 0,45 dibagi 0,25 kita dapat berapa rupanya? 1,4. Kemudian kita kali 2,2. Berarti 1,4 dikali dengan 2,2 kita dapat 3,8. Ya, 3,08. Benar? Benar ini? Silakan, terima kasih Ibu Fani. Ya, coba Ibu ya. 1,4 dicatat. Karena matematika tanpa catat nggak boleh ya, harus dicatat. Dicatat. Catat ya? Ya. 1,4 dikali 2,2. Dalam menyelesaikan perkalian pecahan kita kali dengan seperti bilangan dasar. Ya, bilangan bulat. Nanti kita lihat berapa angka di belakang komanya. Oke? 4 kali 2 8. 1 kali 2 2. 2 kali 4 8. 1 kali 2 2. Oke, jumlahkan 8. 2 tambah 8 10. Naik 1 3. Sekarang lihat berapa angka di belakang koma semua? Ada 2. Berarti kita 1 2. Berarti komanya ada di sini. Berarti 3, Ibu ini ingat itu komanya jangan dilupa. Karena tadi kalau tidak ditulis komanya kita akan baca 308. Tidak. Nah, jadi harus letak komanya itu yang benar. Ya, ingat itu. Misalnya 1,12. Kamu lupa tulis komanya. Kita baca berapa? Ingat, penulisan koma itu harus tepat pada pecahan desimal. Kita sangat bersyukur karena nanti sekalian sudah banyak yang paham betul, sudah tahu betul, dan tadi Ibu sudah periksa semua pekerjaannya dan alhamdulillah sudah di atas dari 50%. Anak-anak semua sudah menjawab dengan benar. Dan demikian dalam operasi hitung yang berkaitan dengan pecahan, anak itu sudah paham semua. Dan jangan lupa, jika ada tugasnya sebentar saya berikan, tolong diselesaikan di rumah, dikerja dengan baik di rumah, ya. Dan jika tugasnya sebentar kurang dipaham, kita boleh bertanya ke teman-teman yang dianggap mampu menyelesaikannya. Oke? Dan untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran di kelas. Saya Bu Rismayanti sebagai CGP di sini berperan sebagai coach, dan Bu Sunarti bertindak sebagai coach, dan Pak Mahdi pengajar praktik saya, berarti nanti sebagai pengamat ya, dalam observasi pembelajaran. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Ibu Sunarti sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Ibu Bu Narti telah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah, observasi yang Ibu Sunarti lakukan juga berjalan lancar. Bagaimana perasaan Ibu Narti setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Baik Bu, perasaan saya setelah pelaksanaan pembelajaran tadi itu sangat senang, terus sangat terinspirasi dalam kegiatan observasi ini. Itu sangat baik dan sangat bertanggung jawab. Dalam hal ini saya melaksanakan kegiatan proses pembelajaran tadi. Perasaan Ibu yang Ibu katakan tadi senang dalam melakukan observasi pembelajaran dengan tanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan yang Ibu lakukan di kelas. Menurut Ibu, adakah ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Alhamdulillah, tujuan pembelajaran sangat baik dan tercapai dengan sangat baik. Hasil yang Ibu lakukan tadi atau ya pelaksanaan observasi, alhamdulillah berjalan lancar dan tercapaian tujuan pembelajaran tercapai. Materi apa yang Bu Narti anggap sulit ya dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan pada observasi berdasarkan proses langkah-langkah dalam pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Secara umum tidak ada kesulitan karena dalam proses pembelajaran saya itu menggunakan PBL, Project Based Learning, di mana sini menghasilkan satu project yang di situ siswa akan menyelesaikan tugasnya itu secara kolaborasi atau kerjasama dalam kelompok, sehingga kesulitan apapun itu akan teratasi dengan baik karena di sini adanya kerjasama siswa. Namun sedikit saya ingin sampaikan kepada Ibu, kesulitan yang itu boleh kita temukan setiap hari, utamanya itu dalam lingkup siswa. Secara klasikal di situ kadang kita temukan ada beberapa siswa luar biasa banget Bu. Kita nggak tahu sampai harus memakai materi apa supaya siswa itu bisa penuh konsentrasi menghadapi pembelajaran, utamanya di bidang matematika. Ya, Ibu sudah mengatakan kesulitan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran ya terhadap murid, bagaimana murid dalam menerima materi, apalagi ini mengenai mata pelajaran matematika ya, mengenai pecahan. Mungkin di sini ada beberapa kesulitan dalam mengerjakan tugas. Ya, hebat Ibu ya. Ini dalam pembelajaran Ibu menggunakan project based learning.
Apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi Bu dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan? Dalam hal ini Bu, yang sangat saya perlu tingkatkan, terutama dalam perhatian khusus kepada siswa dalam memberikan bimbingan, baik itu secara individu maupun secara klasikal, terkhusus proses pembelajaran hari kita ini yaitu di bidang matematika. Artinya apa bimbingan secara mengkhusus kepada siswa, apa itu secara individu atau secara klasikal, seperti itu. Luar biasa ya Bu ya, luar biasa. Pembelajaran yang Ibu lakukan dalam membimbing siswa, ya, dalam menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar, baik secara individu maupun kelompok, Ibu sudah melakukan hal-hal apa yang perlu Ibu tingkatkan. Di sini dalam hal pembelajaran, ya, mungkin Ibu perlu adanya suatu dalam pembuatan RPP apa, ya, dalam pelaksanaan pembelajaran, hal-hal apa lagi yang perlu Ibu tingkatkan di sini? Ya, terutama Bu, tadi dalam pembuatan RPP, pertama RPP yang sifatnya berdiferensiasi, terus sosial emosional itu sangat perlu, sehingga siswa itu mampu untuk mengetahui, utamanya kita guru mengetahui sampai di mana kebutuhan kesiapan siswa itu, supaya sebentar dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Ya, dalam pembuatan RPP berdiferensiasi, ya, terus pembelajaran sosial emosional yang Ibu akan buat, siapa yang Ibu percayai? Ya, siapa yang percaya, siapa yang dapat membantu Ibu dalam pembuatan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dalam mencapai tujuan yang Ibu ingin capai? Ya, otomatis saya akan lebih percaya kepada Bu Risma sebagai guru CPD yang jelas mempunyai kemampuan dan pengalaman yang sudah cukup banyak, itu bisa memberikan kami motivasi bagaimana supaya dalam proses pembelajaran sebentar itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi dalam hal ini saya akan lebih percaya kepada Ibu, terus itu juga didukung oleh motivasi dari rekan-rekan yang lain. Insya Allah saya akan membantu Ibu dalam pembuatan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kapan Ibu ada kesempatan kita bisa melakukan diskusi, ya, melakukan kolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat. Kita bisa memanggil teman-teman yang lain untuk melakukan sosialisasi atas pembelajaran dalam pembuatan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Insya Allah Bu, sekiranya Ibu punya waktu, kita bisa adakan minggu depan. Itu sekiranya Ibu punya waktu, ya, buat kami semua rekan-rekan kerja yang lain. Ya, nanti saya sampaikan kepada teman-teman rekan sejawat, kita akan melakukan sosialisasi pembuatan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di sini dukungan apa yang Ibu harapkan dalam kegiatan ini selain dari rekan sejawat kita? Dukungan yang pastinya motivasi, memberikan dukungan motivasi, baik itu dari kepala sekolah, dari Ibu sendiri sebagai guru CGP, terus juga dari rekan-rekan sejawat. Kita minta dukungan dari kepala sekolah dalam pelaksanaan pembuatan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional.
dari sosialisasi ini nantinya Ibu akan mempunyai sebuah komitmen komitmen Ibu nanti komitmen Ibu ini terkait rencananya Ibu itu apa? Yang komitmen yang pastinya Bu, saya sangat berharap bagaimana supaya kegiatan saya dapat berjalan dengan lancar. Pertamanya dalam mempersiapkan RPP yang berdiferensiasi, terus memperbanyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga nantinya siswa itu dapat betul-betul merasakan bagaimana namanya belajar yang merdeka, belajar merdeka yang sesuai dengan berdasarkan profil belajar Pancasila. Ya. Setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya, Ibu sudah paham mengenai mengetahui RPP berdiferensiasi, ya, pembelajaran sosial emosional. Ibu sekarang, ya, tadinya Ibu berada pada skala 7, ya. Ibu sekarang menurut Bu Narti kita sudah berada di posisi skala berapa, karena ya supaya Kan otomatis kita harus di skala 8, Bu. Iya. Luar biasa ya Bu, ya, luar biasa Bu Narti. Di sini ya kita juga merupakan motivasi bagi guru lain, memberikan motivasi bagi guru lain. Semoga apa yang Ibu harapkan atau rekan sejawat harapkan ya dapat terwujud dengan adanya pembuatan RPP berdiferensiasi. Dari hasil observasi yang saya juga lakukan tadi kepada Ibu Sunarti telah saya laksanakan ya sebagai calon guru penggerak. Nah, ini tugas yang harus saya laksanakan, harus melakukan observasi dengan teman sejawat atas pelaksanaan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Ya, mudah-mudahan proses selanjutnya, ya, adapun proses tahap-tahap selanjutnya yang saya akan laksanakan sama Ibu mudah-mudahan berlancar dengan baik, dan Ibu juga bisa atau ada kesempatan lah untuk bisa melakukan kedua tugas, membantu saya sebagai CGP yang untuk selanjutnya. Ya, saya rasa silakan Bu ya untuk melihat perkembangan selanjutnya, utamanya terkhusus dalam proses pembelajaran ini. Saya persilakan Bu. Ya, makasih Bu ya. Salam sukses selalu, ya, kita selalu sehat selalu. Semangat buat Ibu juga untuk selalu menyiapkan ide-idenya, ide-ide yang baru sehingga nantinya anak didik kita ya dapat merdeka dalam belajar sesuai minat dan bakatnya yang siswa inginkan, ya, sehingga terwujud berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ya. Terima kasih banyak Bu atas kehadiran dalam rangka observasi akademik terhadap saya. Ya. Semoga ini menjadi konten terus kepada Ibu secara pribadi, itu sangat terinspirasi buat saya, terkhusus dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Sekali lagi, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Ya, ingat kaitan waktu seperti itu kita telah selesai. Ya, mudah-mudahan di akhir kita ini ya kita selalu dalam sehat selalu. Ya, dan kita mengucapkan alhamdulillah atas observasi ini berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rismayanti, terima kasih telah melakukan proses coaching dengan baik. Dan dalam hal ini pada kesempatan yang mulia ini
Ibu bertindak sebagai coach dan Ibu Sunarti sebagai coach dan saya sendiri sebagai pengamat. Saya akan menyampaikan beberapa hasil pengamatan berdasarkan proses coaching yang berlangsung tadi. Yang pertama, proses coaching ini sudah sangat berlangsung, sangat cair, mengalir dengan suasana yang baik, yang berusaha dibangun oleh seorang coach, dan itu sangat menginspirasi bagi seorang coach untuk menyampaikan pendapatnya. Hal-hal yang sudah baik itu saya kira sudah berjalan, seperti misalnya dalam penyampaian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga pada pelaksanaan coaching ini itu berjalan dengan baik. Adapun hal-hal yang belum tersampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu seyogianya di awal pembicaraan itu coach itu menyampaikan tujuan pembicaraan, apa yang menjadi tujuan pembicaraan, kemudian lama pembicaraan itu misalnya ketika Anda mau menggali potensinya coach itu seyogianya pertanyaannya tidak usah terlalu panjang, tapi ketika ada masalah ditimbulkan gali sedemikian rupa sehingga coach itu mampu menunjukkan potensinya. Diupayakan jangan terlalu lama memberikan pengantar pertanyaan seperti itu. Saya kira itu saja. Saya sudah lihat Ibu sudah baik dalam mencairkan suasana pembicaraan. Waktu dalam penyampaian juga satu pertanyaan itu sudah bagus. Hal-hal yang demikian perlu dipertahankan dan mudah-mudahan untuk proses pembelajaran atau proses pelaksanaan coaching berikutnya itu sudah berjalan dengan lebih baik lagi. Saya kira itu saja yang saya sampaikan berdasarkan pengamatan saya. Selamat dan sukses selalu untuk Ibu Rusmianti sebagai calon guru penggerak, dan saya berterima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Sunarti telah membantu proses berjalannya coaching ini dengan sebaik-baiknya. Demikian saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.